Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Persyaratan dulu saya sampaikan kepada Capres, lahan-lahan yang ada sekitar ratusan juta hektar. Misalnya salah satu Sembilan Naga itu punya 5,2 juta hektar lahan di Indonesia. Kita ambil semua karena itu hak guna pakai, hak guna usaha kepada negara, kemudian didistribusikan kepada BUMN, BUMD, UKM, UMKM, dan koperasi untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan negara. Dan oleh karena itu, maka semua undang-undang yang sekarang itu bertentang 245, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang COVID-19, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, Masyumi akan melakukan usaha berkuasa atau tidak untuk agar supaya kemudian itu bisa dikembalikan kepada sesuai dengan Konstitusi Dasar 45 seperti itu. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Fungsi partai politik itu mengikut pemilih cuma satu, dan itu 5 tahun sekali. Sesudah itu banyak sekali aspek fungsi partai politik. Bagaimana mencerdaskan rakyat, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana menimbulkan kesadaran hak sipil. Itu semua adalah tugas-tugas dan fungsi-fungsi partai politik. Oleh karena itulah maka ikut pemilu atau tidak, Masyumi tetap melaksanakan tugas-tugas kepartaian minus ikut pemilu. Tapi dengan apa yang saya sampaikan pada pembukaan tadi, bersabar, konstitusi istiqomah, dan kemudian saya mengimbau pada 10 hari terakhir kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hati yang jernih kepada teman-teman di Mahkamah Agung untuk kemudian tidak ikuti Bawaslu, tidak ikut KPU, tidak ikut betul untuk menghalangi Masyumi, dan Masyumi tidak ada lain untuk bagaimana mensejahterakan, mencerdaskan, dan melindungi NKRI dari intervensi manapun. Karena itu, Pak Irawan, kita sudah dari tahun lalu sudah bentuk Yayasan Baitul Mal Masyumi. Itu sudah tahun sudah kita bentuk, dan insya Allah tanggal 14 ini kita melakukan malam amal untuk menyiapkan beberapa program-program dalam rangka bagaimana membina internal partai dan masyarakat. Itu satu. Jadi saya setuju bahwa ini harus dikembangkan, dan dalam soal zakat mal itu tentang independensi, saya memberikan satu syarat kepada Capres yang sekalipun secara resmi oleh partai buruh, tapi juga pertemuan dengan calon-calon dan tim Capres. Saya katakan salah satu dari 5 syarat yang saya berikan adalah ketika kita ekspor tidak menggunakan dolar. Kita mengekspor sistem barter. Jadi kita ekspor mineral dibayar dengan pesawat terbang. Kita ekspor kelapa sawit dibayar dengan tank. Kita ekspor minyak atau kelapa sawit dibayar dengan, sehingga begitu maka dolar itu bisa kemudian terdelegitimasi, dan pada waktu yang sama kita bisa melakukan lobby dengan beberapa negara untuk kembali kepada dinar atau emas. Nah, terus seperti itu. Di bidang, karena partai politik tidak boleh melakukan kegiatan usaha, maka ini dilakukan oleh yayasan yang melahirkan beberapa badan usaha. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan dalam proses perkaderan di internal partai, maka kami sudah minta kepada PP, khususnya Pak Sekjen, untuk menangani sekolah politik yang itu bisa dalam bentuk program diploma, kemudian perkaderan daurah oleh OKK, mulai dari daurah, kemudian K1, K2, K3, dan seterusnya. Sedangkan untuk program
calon-calon pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, itu seperti di pemerintah ada Lemhanas, itu ditangani langsung oleh Mbak Yusuf. Dan sekarang kita sudah sampai tim ketiga, ada di Masyumi, dan insya Allah Ramadan kita programkan lagi pada Kimia keempat dan seterusnya. Soal independensi dan bagaimana hak-hak masyarakat itu, saya tanya Pak Sabtu Negara, di buku saya itu ada saya ceritakan, kenapa sebagai Menteri Kesejahteraan itu mengeluarkan pengumuman di mana bank itu bisa membuka waktu 24 jam untuk orang datang mengambil sedikit-sedikit uangnya. Kemudian warung-warung, toko-toko dianjurkan untuk kemudian melayani kebutuhan daripada masyarakat. Dan dalam kedudukan sebagai Direktur BI yang pertama di Indonesia, beliau gunting uang. Dan gunting uang itu bukan filosofis, tapi fisik. Jadi uang betul digunting. Separuh itu nilainya harga separuh itu sebagai bukti untuk mendapatkan semacam intensif dari pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya tanya Pak Burun Harahap, kenapa Burun Harahap membagikan yang belacu bagi Indonesia? Selama Indonesia merdeka hari ini 77 tahun, baru pertama kali dalam sejarah Indonesia pemerintah membagikan yang belacu kepada rakyatnya. Itu waktu Burun Harahap menjadi Perdana Menteri. Kata Pak Burun, saya cuma meniru apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Islam itu ibadah yang diperiksa pertama kata Rasulullah di akhirat adalah sholat. Dan sholat itu syarat yang sah sholat kalau menutup aurat. Kata Umar kemudian membagi-bagi bahan kain bagi umat Islam di kota Madinah. Sampai sekali waktu ketika beliau sedang pidato, ditegur oleh seorang sahabat, Anda itu tinggi besar, Umar itu tinggi besar, sedangkan kami mendapat jatah satu-satu jatah yang menurut logika dia tidak mungkin Umar itu bisa sampai menutup betisnya, itu bisa sampai kemudian di atas betis. Umar tidak bisa menjawab karena dia juga bingung bagaimana juga yang depan itu menutup betis. Maka anaknya Abdullah berdiri, dia katakan bahwa bapak saya, Anda semua itu dapat satu jatah. Tapi karena bapak saya itu khalifah, maka tidak elok kalau dia berjalan kelihatan betisnya, maka jatah saya itu saya kasih kepada tukang jahit tanpa sepengetahuan bapak. Maka itu. Nah, jadi Pak Burhan menjawab kepada saya tidak sekualitas mereka, tapi saya mencoba meniru seoptimal mungkin dalam konteks itu. Bapak Ibu, para DPW, DPC, DPD, saya menganjurkan untuk baca buku itu karena dalam sejarah Indonesia pertama yang menyiapkan rencana undang-undang pengadilan tipikor adalah Masyumi ketika Burun Harahap menjadi Perdana Menteri. Kemudian pejabat menteri yang pertama ditangkap itu adalah waktu Perdana Menterinya Burun Harahap. Bahkan jaksa agungnya ditangkap oleh Burun Harahap. Nah, jadi kata Burun Harahap, kalau korupsi tetap merajalela, maka negara tidak bisa berjalan. Karena itulah maka direktur. Tapi kemudian pengadilan tipikor itu tidak bisa lolos karena ganja di parlemen oleh partai-partai yang anggotanya ditangkap oleh Burun Harahap. Sehingga kemudian akhirnya ada yang masuk kabinet, terus kemudian yang dari teman kita juga kemudian karena ditangkap maka keluar dari kabinet, yang itu yang kemudian bersama-sama dengan PKI dan PKI mensabotasi. Tapi usaha Pak Burun Harahap dari tahun 55 itu hari ini berapa tahun lalu, tahun 2002 itu disahkan undang-undang tentang pengadilan tipikor. Jadi jelas sekali dijelaskan oleh Ketua DPW Bali tadi bahwa Masyumi dari dulu itu sudah memang menegakkan prinsip-prinsip dengan anak muslimin, dan kemudian mereka bisa berdebat luar biasa. Kakek beliau ini Pak Yusuf Kusono itu sampai turun meja dengan Pak Nasir dan Pak Sofiman. Tapi begitu sudah sampai kepada putusan syuro samina wa ta'ala, berbeda pendapat tidak samina wa ta'ala, itu kelebihan total Masyumi. Nah, jadi ketika saya belajar dari mereka dan kemudian saya jadi komisioner KPKPN,
dan menjadi penasihat KPK, itu saya terapkan. Dan ketika di KPK 10 kasus pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK, 6 saya ketua tim dan 4 anggota. Dari 10 orang itu kemudian 4 orang saya pecat dari pegawai KPK, kemudian 2 saya pecat dari jabatan menjadi pegawai biasa, dan kemudian yang lain itu adalah SP1. Itu karena saya ingat bagaimana Pansir, Pasar, Paku seperti itu. Nah, kesederhanaan itu sehingga kemudian bagaimana mereka di hutan belukar dari Sumatera Barat sampai kemudian Pasar itu dengan keluar itu jalan kaki 1 tahun lebih sampai di Medan, sehingga bahkan 2 tahun jalan kaki dan keluar seperti itu. Nah, itu perjuangan mereka yang mereka merasakan. Anak muslim seperti itu. Terima kasih kepada Ketua DPW Bali, insya Allah itu akan kita kokohkan. Kemudian yang terakhir dari Pak Salim, itulah yang kemudian kedua persyaratan kedua saja sampaikan kepada Capres. Lahan-lahan yang ada sekitar ratusan juta hektar. Misalnya salah satu Sembilan Naga itu punya 5,2 juta hektar lahan di Indonesia. Kita ambil semua karena itu hak guna pakai, hak guna usaha kepada negara, kemudian didistribusikan kepada BUMN, BUMD, UKM, UMKM, dan koperasi untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan negara. Dan oleh karena itu, maka semua undang-undang yang sekarang itu bertentang 245, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang COVID-19, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, maksudnya akan melakukan usaha berkuasa atau tidak untuk agar supaya kemudian itu bisa dikembalikan kepada sesuai dengan konstitusi dasar 45 seperti itu. Itulah beberapa jawaban yang saya ingin klarifikasi kepada Pak Irawan, Pak Cepi,